Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, kalian jangan transfer karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa titip investasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, harap jangan transfer. Nah teman-teman, sebelum gue mulai juga, gue mau ngasih tau info lagi bahwa This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6 segera dimulai. Dan untuk info aja, mari kita saksikan dulu video tentang This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6 berikut ini. Welcome to This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Ya nanti pokoknya lu ajarin gue ya. Sounding lu terus di email masalah rekening di bank itu kalau misalnya di yang menyempit ya, jadi dia bentuknya plek-plekan langsung. Kenapa? Karena itu harga ya, price. Trading dapat menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan, tapi sayangnya di luar sana banyak orang yang memulai bisnis trading tanpa adanya ilmu sama sekali. Oleh karena itu mereka hasilnya loss. Di sini This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6 akan membantu atau memberikan solusi terhadap hal tersebut. This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6 ini adalah pembelajaran technical analysis secara komprehensif dan juga intensif sehingga ini bisa dipakai di seluruh instrumen, baik itu saham, forex maupun cryptocurrency. Dan ini cocok buat kalian yang pemula maupun buat kalian yang sudah memiliki pengalaman dalam trading. Dalam kelas ini kalian akan mendapatkan materi yang sangat berkualitas yang akan dilakukan dalam 4 kali pertemuan dalam 1 bulan, yaitu seminggu sekali. Dan tidak hanya itu, kalian juga akan mendapatkan komunitas dalam bentuk grup yang mana itu merupakan grup diskusi yang nantinya setelah selesai kelas juga kalian akan tetap bisa berdiskusi dengan saya sendiri. Pendaftaran kelas ini akan dimulai pada tanggal 13 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Caranya gampang banget, kalian tinggal hubungi admin di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah, atau kalian tinggal swipe aja di next slide-nya, itu ada info tentang nomor WhatsApp dari admin. Karena ini kelas berbayar, jadi ini sifatnya tidak wajib. Kalau misalnya kalian mau belajar gratis, kalian masih bisa belajar di YouTube channel saya di This is Daryl Channel. Sudah banyak teman-teman dari batch sebelumnya yang tradingnya berkembang dengan pesat. Hal itu dapat dilihat dari ucapan terima kasih dan juga testimonial yang diberikan oleh mereka. So, tunggu apa lagi, jadilah trader yang profitable dan juga konsisten melalui This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Thank you and I'll see you on class. Nah teman-teman, tadi itulah info tentang This is Daryl Coaching Class batch yang ke-6. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikut kelasnya, kalian langsung aja hubungi admin di nomor WhatsApp yang ada di description di bawah. Kalian tinggal hubungi admin dan bilang kalian mau daftar. Nah teman-teman, berbicara tentang yang namanya IHSG, kondisi IHSG di minggu lalu teman-teman, itu di close di level kira-kira 6130-an teman-teman ya, yang mana itu masih ada di range sideways-nya. Sudah keluar dari area support atau supply and demand-nya, tetapi kita belum tahu apakah dia nanti jadi false break seperti yang minggu lalu ya. Karena di beberapa minggu yang lalu pun dia sama ya, tampaknya dia sudah keluar box, tapi karena memang marketnya lagi nggak enak, jadi dia bergerak false break dan dia kembali lagi ke range di level 5.900 sampai ke 6.100. Tapi bagaimana dengan kondisi IHSG minggu depan dan juga saham-saham apa saja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan minggu depan? Dan juga tentunya saham-saham yang kalian request juga nanti gua akan bahas di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa di depan kalian ini yang kalian lihat ini adalah charting tools yang gue pakai untuk menganalisa saham secara teknikal. Dan juga selain itu juga gue pakai untuk crypto, gue juga pakai charting tools ini untuk menganalisa secara teknikal tentunya. Ini adalah trading view, jadi ini adalah charting tools yang menurut gue fleksibel banget karena dia web based ya, dan juga kalian bisa download di Play Store maupun di App Store. So bisa kalian bawa-bawa kemana-mana, it's efficient. Ini juga praktis sekali dan juga sangat-sangat lengkap semua toolsnya. Kalau misalnya kalian mau pilih apapun untuk gambar-gambar di chart, ini semua ada. Dari mulai trend line dan juga sampai ke Fibonacci, sampai ke Gann ya. Kemudian ada harmonic pattern juga ya, dan semua pokoknya lengkap sekali ya. So kalau misalnya kalian belum ada charting tools, kalian mau coba, kalian tinggal ke trading view aja. Terus kemudian kalian daftar secara gratis, kalian cobain fiturnya. Kalau misalnya kalian tertarik dan pengen menggali lebih dalam seperti misalnya indikatornya mau lebih banyak ya, kemudian juga ada filteringnya juga, kemudian ada backtest juga, fitur-fitur yang lainnya yang bagus banget. Kalian bisa daftar yang pro. Kalau mau daftar yang pro, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah, oke? Nah, di depan kalian ini adalah indeks kita IHSG teman-teman ya, karena hari ini adalah
IHSG 3 saham. Jadi kita akan membahas tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi. Untuk IHSG di minggu lalu dia di close di level 6130-an, tepatnya di 6133 teman-teman, yang mana itu sebenarnya kalau dari teknikalnya dia itu sudah keluar di atas area supply and demand-nya. Ada dua area supply and demand yang penting di sini. Yang pertama itu adalah di range 5937 sampai dengan 6113. Kemudian yang kedua itu ada yang kecilnya teman-teman, yaitu dari level sekitar 6000 sampai ke 6126, dan itu berhasil di close di atas itu. Harusnya kalau misalnya kondisi seperti ini teman-teman ya, dia bisa terus bergerak ke atas ya, dan mungkin dia bisa bergerak di next levelnya, yaitu di level 6150 sampai 6300-an, 6250 sampai 6300-an ya. Jadi 6150 sampai 6300 itu range berikutnya. Tetapi teman-teman seperti yang kita tahu ya, kemarin tuh IHSG juga sempat seperti ini ya, dia sudah close di atas kedua area supply and demand, tetapi di false break ke bawah. Nanti kita tinggal lihat di hari Senin teman-teman ya, apakah dia bisa terus bergerak ya. Jadi kalau hari Senin itu kalian bisa melihat ada satu candle Marubozu bullish ya, dan bisa close di atas tetap candlenya Marubozu dan bullish ya, itu berarti tekanan bullishnya masuk dan mungkin dia bisa bergerak di range tersebut. Tapi kalau misalnya dia ada false break lagi ya, terutama tahanannya itu di 6160-an teman-teman ya, itu berarti dia masih bisa bergerak di 5900 sampai di 6100 lagi. Jadi memang secara marketnya itu sideways-nya masih kental teman-teman ya, sideways-nya. Dan kalau misalnya saya bilang tadi, kalau dari simetrisnya teman-teman ya, ini mungkin jaraknya itu bisa, ini kita lihat sampai sini ya, kemarin saya bilang, kemudian ya sekitar 40 bar lah teman-teman ya, 57 hari. Dan ini kalau misalnya kita ukur dari sini ya ke 40 bar ya, sekitar sini ya. Nah ini teman-teman ya, mungkin bisa sampai 18 Oktoberan. Kalau misalnya kita mau simetris teman-teman, 1:1, mungkin jaraknya bisa sampai 18 Oktober dia masih bergerak di range sideways ini ya. Cuman kalau misalnya dia bisa break ke atas, berarti di 18 Oktober ini kemungkinan dia bisa bikin high ya, higher high teman-teman, dengan catatan dia seperti ini ya, dia ngikutin kayak gini. 18 Oktober dia bisa sampai ke 6300-an. Oke, sampai tanggal 18 Oktober. Ya nanti kita lihat skenario yang mana yang terjadi. Jadi kurang lebih kondisi seperti itu. Masih optimis teman-teman, IHSG masih bisa bergerak ke atas minggu depan dengan level pergerakan 6150 sampai ke 6300. Itu untuk IHSG-nya seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu yang kemarin saya sebut. Yang pertama itu ada INKP dulu teman-teman ya. INKP ini kita kena cut teman-teman ya. INKP itu saya sudah sebenarnya belum kena cut loss, tapi saya sudah keluar. Kenapa? Karena ini menunjukkan adanya tekanan bearish yang lumayan ya. Jadi mungkin saya akan consider untuk masuk lagi atau re-entry lagi di area 6.800-an teman-teman, 6.800-an ya. Jadi sekarang itu saya sudah keluar sebenarnya itu dari level yang tadi di atas ini ya, dari 7.400-an itu saya sudah keluar dulu ya, walaupun itu cuma beda dikit sebenarnya sama stop loss saya, tapi saya pilih keluar dulu karena ya tadi alasannya dia itu tekanan bearishnya masih besar ditandai dengan dua candle ini ya. Jadi saya nanti consider untuk masuk lagi di level 6.900-an sampai 7.000-an ya, itu nanti saya masuk lagi di situ. Dan kemudian untuk Pegas teman-teman ya, ini kita kena cut loss-nya tuh sekitar kurang lebih tuh 6% teman-teman ya. Dan kemudian kita langsung saja ke Pegas. Dan untuk Pegas ini kita sudah kemarin saya sudah profit sekitar 9%, dan itu saya sudah ambil sekitar 50% ya, karena rules-nya itu sudah mencapai 70%, berarti saya TP setengah dulu dan sisanya saya diamin sampai ke ke TP ya. Dan di sini kemarin kita lihat ya, setelah dia naik sampai 1135 dia diturun lagi, tapi ini turunnya ini menurut saya hanya koreksi dan saya masih berharap dia bisa ke atas lagi untuk Pegasnya ya. So Pegas nothing wrong ya, it's okay. Dan kemudian saya juga update Arto-nya. Kemarin saya sempat megang Arto juga, kalau misalnya kalian lihat video-video saya sebelumnya di IHSG 3 saham ya teman-teman ya, dan dia sudah mulai meranjak lagi naik, udah kena ke area 16.150-nya. Saya sudah buang lagi teman-teman ya. Untuk Arto ini saya sekedar update aja, saya sudah buang lagi setengah ya. Kenapa? Karena dia udah kena area supply-nya nih, saya garis merah teman-teman. Jadi saya sudah buang di atas dan sisanya setengahnya lagi baru saya run, dan ini saya BEP. Udah untuk Arto seperti itu ya. Dan kemudian saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan ya. Yang pertama itu ada Matahari teman-teman ya, MPPA ya. Ini kenapa saya pilih Matahari? Kenapa? Karena dia ada inverted head and shoulder seperti ini, dan dia sudah bergerak ke atas seperti mau break, dan di sini ada rejection. Saya berharap dia bisa ke atas
Dan kalau misalnya kalian mau entry di si MPPA ini, kalian tinggal entry di di harga terakhirnya dan kalian stop lossnya cukup di bawah sini ya. Di bawah shoulder kanannya yaitu di 875-an dan TP-nya itu kalian bisa di high-nya yaitu di 1250. Risk reward ratio 1:1,78, jadi ini masih oke untuk MPPA ya. Reason saya simple sekali karena ini ada inverted head and shoulder yang mana ini terjadinya pada saat secondary reaction, pada saat dia koreksi, dia sempat bikin inverted head and shoulder dan dia close-nya dengan candle yang rejection bullish seperti ini. Jadi saya tertarik untuk si MPPA ini ya, seperti ini teman-teman. Oke. Itu untuk MPPA-nya. Kemudian berikutnya ada Telkom ya. Telkom ini juga Telkom ini juga saya ini merekomendasi atau mereferensikan ini karena dia sudah break, dia punya channel di sini, teman-teman. Ini kalau misalnya kita gambarin channel seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dia sebenarnya ada satu tekanan bullish yang kuat dan dia bisa close di atas garis trendline-nya ini. Nanti di sini tinggal lihat apakah dia bisa bertahan di atas garis trendline yang di break ini ya. Ini kalau misalnya saya bikinin channelnya kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini dia sudah berhasil break ke atas. Kita lihat nanti Senin itu bisa bertahan di atas breakoutnya ini enggak. Kalau misalnya bisa bertahan berarti ada kemungkinan dia bisa bergerak untuk ke atas ya. Untuk targetnya kalian bisa 1:1. Ini yang paling lumrah teman-temannya, seperti ini caranya ya. Ini kalian bisa set target di atas. Seperti biasa 1:1 ini tidak baku ya. Jadi kalau saya pribadi sih saya tinggal tunggu di 70%-nya ya. Jadi di sini, oke. Nah, di sebelah sini 70%-nya, oke. Dan berarti untuk entry-nya itu kita bisa caranya seperti ini. Nah, stop loss ini menarik, saya cuma taruh di bawah Marubozu-nya atau dari candle yang ngebreaknya ini aja ya. Kemudian saya stop loss TP-nya tetap di paling atas tapi 70% itu saya set untuk ambil setengahnya ya. Risk reward ratio 1:3, jadi ini trade yang bagus sekali menurut saya untuk Telkom. Dan berikutnya ada Astra International teman-teman ya. Ini juga menurut saya oke ya, Astra International. Kalian bisa lihat ya, ini adalah posisi saya yang dulu ya, walaupun ini saya sudah keluar sebenarnya pada saat dia ada di tengah-tengah sini. Dan pada saat dia reject, saya pengen lihat memang pada saat dia reject dia kena ke trendline-nya ini, dia mantul. Nah, disinilah saya mau entry lagi justru ya. Jadi kalian bisa re-entry lagi untuk Astra International teman-teman ya. Jadi kalian tinggal entry di sini dan stop loss-nya itu cukup di bawah sini ya. Kenapa cukup di bawah sini di 5.200? Kenapa? Karena ini adalah structure sebelumnya yang sudah di break, dan ini kalau misalnya structure di break lagi berarti dia kemungkinan akan turun lagi sampai ke level 4925 lagi gitu. Jadi untuk entry-nya mudah saja ya, si ini kalian bisa entry di 5425, stop loss di 5200, dan TP-nya itu untuk yang terdekat kalian bisa di level 6000-an. Oke, risk reward ratio 1:2,56 untuk Astra International seperti itu. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa direferensikan, tetapi saya mau sebutin honorable mention teman-teman ya. Yang pertama itu yang perlu kalian perhatikan, bisa masukkan ke watchlist, itu adalah Elsa, teman-teman ya. Nah, Elsa ini kenapa? Oke, saya bilang pertama saya tertarik karena dia dari dari trendline ini, saya ambil yang kedua ini, dia sudah di break ya. Dan kemudian walaupun saya adjust lagi trendline-nya menjadi seperti ini, dia juga sudah di break dan dia bertahan teman-teman di atas ini. Dan sekarang dia kondisi lagi membentuk base, yang mana dia memiliki base-nya itu memiliki range-nya itu dari level 270 sampai 296 ya. Jadi dari level kurang lebih 270 sampai 296. Range-nya segitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di daerah sini, otomatis teman-teman ya, kalau entry sekarang stop loss-nya cukup di bawah candle ini aja ya, di tempatnya di level harga 262 aja ya. Dan untuk TP-nya kalian bisa di level ini ya, nah ini teman-teman ya, yaitu di sekitaran sedikit satu lagi, naik satu tick lagi, nah ya di sekitaran 340 sampai 342. Risk reward ratio 1:2,64 ya, seperti itu. Oke, dan ini kenapa Elsa saya lirik juga, saya masukin ke watchlist karena lihat volumenya teman-teman ya. Volumenya sudah mulai ada kenaikan nih, sudah ada mulai yang ngumpulin ya. Dari sini kita lihat, dari sebelah sini sebentar. Oke, dari sebelah sini kita cek nih volumenya sudah masuk. Kemudian dari sebelah sini ini juga ada volume yang masuk ya, di sebelah sini juga ada volume yang masuk, dan terakhir di sebelah sini ada volume yang masuk. Oke, jadi ada kesannya seperti lagi diakumulasi teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, itu rata-rata harganya tuh memang di harga sekarang ya 294. Jadi ini reasonable banget kalau misalnya kalian mau entry, masukkan ini ke watchlist Elsa. Dan kemudian juga ada keras teman-teman ya, keras juga ini kalian bisa masukkan ke watchlist. Kenapa? Karena
Ya sekali lagi dia lagi bikin base di sini, tetapi kalau misalnya kita lihat dari jarak besarnya teman-teman, ini juga seperti lagi dikumpulin. Tidak ada yang buang teman-teman. Dari tanggal 8 Januari 2021 sampai sekarang itu semuanya itu volumenya itu kuat sekali untuk buy-nya gitu ya. Jadi ada di tanggal 21 Juli itu ada volume yang bagus, kemudian 25 Agustus juga ada volume yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau beli keras, ini kalian bisa beli di level-level 500 teman-teman. Ya 500 itu merupakan level yang bagus, atau di 490. Jadi 490 sampai 500 itu merupakan area yang bagus untuk beli keras. Jadi kalian bisa masukkan keras ini ke watchlist kalian. Nah, kemudian untuk saham yang kalian request kebetulan hari ini sedikit, tidak banyak. Yang pertama itu ada Mayapada teman-teman ya. Nah, untuk Mayapada ini seperti apa? Kalau saya sih saya akan stay away dulu teman-teman ya. Saya tidak akan mendekati bank Mayapada karena masih banyak bank yang lebih bagus lagi. Karena di sini volumenya tuh merah ya. Walaupun ada satu hijau, ini merupakan tanda-tanda adanya yang ngumpulin, udah mulai beliin teman-teman ya. Mungkin dalam waktu dekat ya level 750 ini menjadi level yang bagus untuk kalian perhatikan sebenarnya ya. 750 sampai 760 lah, itu menjadi level yang bagus. Dan kalian sebenarnya bisa apa namanya mulai prepare tuh ya, di kalau saya sih range-nya ya 750, 700 itu juga bagus teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya ditanya sekarang apakah sudah oke untuk in, saya bilang ini masih belum, masih butuh wait and see dulu lebih panjang sedikit ya. Itu untuk Maya. Dan kemudian ada Unilever ya, ini adalah pertanyaan kalian yang tentunya banyak, gimana nasib Unilever sekarang. Kalau saya stick to the plan ya, saya bilang sih 3790 ini menjadi area pertama yang bisa kalian perhatikan untuk beli Unilever. Selebihnya kalau masih di atas itu saya masih belum mau lirik Unilever karena masih belum ada belum ada tanda-tanda yang bagus teman-teman ya. Dan kemudian finalnya kalau misalnya kalian mau benar-benar ambil Unilever tanpa pikir panjang, yaitu adalah di 3080. Tapi saya rasa itu masih cukup panjang perjalanannya. Yang kalian perhatikan dulu ya adalah yang 3790, baru nanti kalau dia sudah break kalian bisa average lagi di 3080. Jadi strateginya adalah begitu 3790 kalian mungkin bisa masuk 30% atau 40% dulu, nanti di 3080 kalian bisa average ya, average down di harga situ untuk mendapatkan average yang lumayan bagus. Oke, jadi itu adalah seluruh saham-saham yang kalian request. Memang tidak banyak, jadi kalian bisa request saham yang kalau di komen ya. Kalau misalnya kalian mau request saham, kalian tinggal ketik aja di komen, nanti saya akan bahas saham yang kalian request ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman penjelasan gue. Thank you sekali lagi, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham yang kalian request, jadi semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat, gue bukan financial advisor, jadi kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian harus sesuaikan lagi dengan risk kalian dan juga dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Dan juga kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk join di This is Daryl Coaching Class Batch yang ke-6, kalian langsung aja segera untuk kontak admin atau WhatsApp admin di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, di description di bawah teman-teman. Kalian tinggal cek, terus kalian tinggal WA aja. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa request saham-saham yang ada di komen di bawah ya. Kalian tinggal komen di bawah kalau misalnya kalian mau request saham atau kalian mau request tentang apapun itu, selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex. Kalian tinggal request aja, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat sekali lagi. Dan juga thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.